Shalom aleihim bisem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Begini judulnya ya. Alkitab PL dan PB itu nyambung bagi Kristen. Bagi orang Kristen, Alkitab PL dan PB itu nyambung. Orang Kristen adalah definisinya ya. Definisi orang Kristen adalah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Artinya orang Kristen itu Allahnya punya nama Yesus Kristus. Kalau Allahnya itu Bapa bukan orang Kristen, Allahnya itu Tritunggal bukan orang Kristen, Allahnya itu segitiga bukan orang Kristen, Allahnya itu Bapa Yahweh bukan orang Kristen. Jadi Alkitab PL dan PB itu nyambung bagi orang Kristen. Bagi orang saksi Yehova, Bapa Yahweh, Hashem Wanes, Unitarian Adonai. Aku mau nanya, perjanjian lama sama perjanjian baru nyambung enggak? Enggak, Pak. Ya, kami bahkan tidak menerima perjanjian baru. Ya. Saksi Yehova, Bapa Yahweh itu tidak menerima perjanjian baru. Ya. Betul apa betul? Betul. Bagi orang-orang Protestan penyembah Allah segitiga, apakah dia menerima perjanjian lama dan perjanjian baru? Tidak ya toh. Ya, mereka bilang Alkitab itu cuman MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, perjanjian lama juga cuman comot-comot. Ya, jadi orang Protestan tidak menerima Alkitab PL dan PB. Mereka comot-comot doang. Ya, oke. Orang Katolik gitu. Orang Katolik para penyembah Tritunggal apakah menerima PL dan PB? Enggak, Pak. Ya, Katolik tidak menerima PL dan PB ya. Kata dia mah enggak ada hubungannya perjanjian lama sama perjanjian baru. Ya. Orang-orang yang lain juga ya, termasuk Advent, termasuk Pentakost, termasuk karismatik itu tidak bisa menerima Alkitab PL dan PB. Cuman Kristen doang yang bisa seutuhnya menerima Alkitab PL dan PB, dan itu pasti nyambung. Hal paling utama adalah mereka tidak paham bahwa Allah berkarya itu disebut Tuhan ya, sehingga Yahweh, mereka nggak paham kalau Yahweh itu Yesus. Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus. Mereka jungkir balik sampai dulu, sampai berabad-abad tetap tidak paham ya seperti itu ya. Contoh lain, persepuluhan ya, beberapa orang nggak mau nerima perjanjian baru kalau persepuluhan itu batal ya. Yesus kan datang cuman menggenapi, lah iya, Yesus datang menggenapi Taurat, lah Yesus mati kok kamu nggak baca? Yesus datang menggenapi Taurat, Yesus mati membatalkan Taurat gitu loh. Ya, masuk kalian nggak bisa baca sih? Lalu mereka berdalih, Pak, kami nggak bisa terima perjanjian baru, soalnya di situ persepuluhan batal, Efesus 2 ayat 15. Sedangkan kami itu gimana kalau nggak ada persepuluhan? Lah iya, wong perut adalah Tuhanmu, Filipi 3 ayat 19. Pendeta-pendeta yang mengandalkan perut itu Tuhannya, dia tidak mau menerima perjanjian baru. Soalnya di perjanjian baru Tauratnya batal, persepuluhan batal, buah sulung batal. Disuruh mempersembahkan sesuai 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8, sukarela sukacita. Wah, kalau sukarela sukacita ya enggak jelas nanti hidup kita gimana ya. Tuhan perutmu itu Tuhanmu ya. Termasuk yang lain juga yang tidak bisa menerima Taurat batal sehingga hari Sabat itu batal, nggak bisa terima dia ya. Persepuluhan batal nggak bisa terima, kan ada perintah dan ketentuan ya.
di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan Taurat yang ada perintah dan ketentuannya. Sunat itu ada perintah, suruh motong ujung, ketentuannya 8 hari, batal, umur 8 hari maksudnya. Halal haram ada perintah, ada ketentuannya, batal. Persepuluhan ada perintah, ada ketentuannya, batal. Sabat ada perintah, ada ketentuannya, batal. Apalagi sudah ya, halal haram ada perintah, ada ketentuannya, batal. Mereka nggak bisa terima. Ya, akhirnya comot-comot ya, perjanjian lama juga tidak diterima ya. Perjanjian baru apalagi ya. Hanya orang Kristen yaitu yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu, yaitu Yesus ya. Hanya orang Kristen yang paham bahwa Yesus Kristus itu Allah segala masa ya. Allah dari sebelum segala abad, sebelum ada segala sesuatu ini sudah ada Allah namanya Yesus. Eksistensi Allah itu ada Allah, ada Tuhan, ada God, ada Lord. Tuhan itu 5 kali berkarya dalam rentang waktu berbeda, yaitu firman itu miliaran tahun, lalu Yahweh itu 6.000 tahun, lalu Yesus tubuh fisik manusia itu 33 tahun, lalu Yesus tubuh kemuliaan 32 tahun, lalu Yesus anak domba itu 5.935 tahun. Sekarang ini yang Tuhan berkarya adalah anak domba. Lah Anda yang tidak bisa menerima perjanjian baru, Anda akan muter-muter di MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Giliran ada kata-kata Taurat batal nggak dibaca. Giliran ada kata-kata Yesus itu Allah yang esa, juru selamat Tuhan dari sebelum segala abad. Yudas 1 ayat 25 malah disobek Alkitabnya. Roma 16 ayat 25, nama Allah dirahasiakan bermiliar-miliar tahun, lalu dinyatakan di ayat 27, Yesus Kristus satu-satunya Allah. Nggak mau baca, nggak diterima yang itu ya. Dia comot-comot doang ya. Hanya Kristen yang menerima sepenuhnya PL dan PB. Makanya bagi orang Kristen PL dan PB itu nyambung ya. Katolik tidak ada di Alkitab, diada-adain. Protestan nggak ada di Alkitab, diada-adain gitu. Yudaisme nggak ada di Alkitab, diada-adain. Mormon juga nggak ada, Pentakosta juga nggak ada, Tritunggal juga nggak ada, diada-adain. Segitiga juga nggak ada ya. Yang ada tidak mau baca ya. Allah esa nggak dibaca, Allah satu nggak berani. Allah itu punya nama Yesus, nggak berani dibaca. Bapa yang tidak pernah jadi Allah diada-adain, dijadi-jadiin Allah. Sedangkan Yesus yang Allah segala masa kagak mau baca, takut ya. Setan tahu satu Allah, Tritunggal di bawah setan karena Allahnya 3 ya. Jadi clear bagi Kristen, sekali lagi khusus hanya bagi orang Kristen ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu nyambung. Semua itu diturunkan oleh Yesus. Clear ya? Sangat clear ya. Ya, jadi Yahudi atau Yahudi, Nasrani dan Kristen di dalam Alkitab itu cuma ada 3 itu, Yahudi, Nasrani, dan Kristen. Yahudi, agama Yahudi misalnya di dalam Yohanes 3 ayat 1 ya, Yohanes 3 ayat 1, Nikodemus itu pemimpin agama Yahudi ya, pemimpin agama Yahudi. Jadi Yahudi itu agama, Yahudi juga bangsa ya, atau umat Yahudi, bangsa Yahudi. Misalnya orang Majus ya toh, di dalam Matius 2 ayat 1 dan 2, kami akan menyembah raja orang Yahudi ya. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi Yahudi itu bangsa iya, agama iya. Kemudian Nasrani di dalam Kisah 24 ayat 5 ya. Kemudian Kristen ada 6 ayat. Salah satunya 1 Petrus 4 ayat 16.
yang percaya atau yang memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Allahnya orang Kristen punya nama. Cuman itu. Yudaisme nggak ada, Katolik nggak ada, kagak ada, Protestan nggak ada, kagak ada. Makanya dia tidak mau menerima perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian baru nggak ada Katolik, Pak. Ya, nggak ada Protestan, nggak ada Mormon, nggak ada Advent, nggak ada Pentakosta, nggak ada Karismatik, nggak ada Protestan. Ya, di perjanjian baru kagak ada segitiga. Allah Tritunggal Maha Kudus nggak ada. Makanya tidak mau diterima ya. Alkitab ya, perjanjian lama dan perjanjian baru itu nyambung hanya untuk orang Kristen. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.